Novi Zara. Satu. Orang yang lama ya. Rigi Febrian. Satu. Rindiani. Satu. Ririn Syakria. Satu. Samsabila. Satu. Sabka Mulandari. Satu. Pinky Dwi Putri. Satu. Pinky dari Lasra. Wanda Saputra. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini, dan tadi Bu cek pelaksanaan salat subuh Nanda melaksanakannya ya, karena sholat itu merupakan kewajiban. Bagi anak-anak ibu yang perempuan yang lagi halangan memang tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan dalam mengerjakan sholat. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan keempat. Tepuk tangan lima. Kemarin kita belajar juga tentang khutbah, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Tujuan pembelajaran kita sebelumnya adalah Ananda memahami apa itu khutbah, apa tujuan khutbah, apa-apa saja syarat rukun dan syarat khutbah. Itu yang Anda pelajari ya. Siapa yang masih ingat materi kita yang sebelumnya di pertemuan kemarin ya? Apa itu khutbah? Siapa yang bisa jawab? Coba Najwa Aulia. Khutbah adalah ceramah agama yang berisi nasihat dan motivasi berbuat baik yang disampaikan sesuai rukun dan syarat yang dilakukan. Iya, khutbah itu bagus ya. Tepuk tangan itu. Kita melaksanakan cash meeting tadi, bagaimana pelaksanaan Anda? Semangat ya. Mudah-mudahan semangat pagi ini sampai nanti selesai pembelajaran kita, Anda juga tetap semangat. Baik Anda, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin kita bahas, yaitu tentang khutbah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi khutbah ini adalah Ananda mengembangkan kemampuan menyusun khutbah, mempelajari bagaimana teknik dalam menyampaikan khutbah. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Ananda mengembangkan kemampuan menyusun khutbah. Yang kedua adalah Ananda mempelajari bagaimana teknik dalam menyampaikan khutbah. Kenapa materi ini penting kita pelajari? Yang pertama adalah karena dengan kemampuan menyusun khutbah itu, Ananda nanti bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan realita atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya mungkin masalah narkoba banyak terjadi sekarang, sampaikanlah pesan dakwah Islam tentang narkoba itu melalui khutbah. Dan apalagi kenapa ini penting dibahas adalah karena melalui khutbah itu kita ada beberapa rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Ketika rukun dan syarat itu tidak terpenuhi di dalam khutbah, maka khutbah itu bisa dikatakan tidak sah atau batal. Ketika Anda mendengarkan khutbah Jumat itu, apa hal-hal yang membuat Anda bosan atau hal yang membuat Anda menarik dalam mendengarkan khutbah? Siapa yang bisa jawab? Apa yang membuat Ari antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kaki? Karena katanya itu cara menyampaikannya sangat semangat. Jadi saya tuh iya, menyampaikannya itu semangat, keyakinan ya. Itu yang membuat Ari dari awal sampai akhir menyampaikan dari kita semangat. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah namanya model pembelajaran BBL ya, berdiferensiasi based learning. Jadi Ananda ibu kelompokkan sesuai dengan gaya belajar Anda, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Untuk kelompok visual itu Ananda mendengarkan video khutbah. Anda perhatikan, Anda amati bagaimana aktif dalam menyampaikan khutbah. Untuk auditori
teknik-teknik menyampaikan khutbah, apa saja yang disampaikan dalam khutbah. Silakan untuk kelompok kinestetik Ananda diskusikan dan langsung Ananda praktekkan. Siapa paham? Ya, Ibu nilai yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti akan Ibu perhatikan melalui pengamatan Ibu siapa yang mengikuti kegiatan diskusi dengan fokus, siapa yang bermain-main saja nanti akan menjadi catatan Ibu. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Ananda kerjakan soal-soalnya di aplikasi Quizizz nanti. Ananda kerjakan soal-soal itu, nanti akan Ibu analisa siapa yang sampai KKM dan siapa yang tidak sampai KKM. Dan yang terakhir adalah itu penilaian keterampilan. Bagaimana nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi Anda masing-masing. Maka itu dari kelompok auditori, kelompok visual ataupun kelompok kinestetik. Bisa paham? Jadi kelompok auditori, Najwa Aulia, Wanda, Ahwa, dan Pinky. Untuk kelompok kinestetik, Ari, Fatma, Ririn, Amel, dan Sapna. Kelompok kinestetik, Anda nanti akan melakukan ini. Ada beberapa yang akan disampaikan. Untuk yang pertama dulu Anda boleh menonton video atau rekaman khutbah. Ya, Anda perhatikan, Anda baca dan Anda isinya nanti Anda isikan. Pertama, apa-apa saja poin-poin penting dalam penelitian ini. Yang kedua, apa yang ada teknik dan yang terakhir nanti untuk presentasi nanti Ibu minta kepada salah satu dari kelompok ini menyampaikan jelas secara langsung di depan teman-teman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Dari satu ceramah khutbah Ustaz Amin Al-Kaki kami dapatkan ada beberapa rukun dalam menyampaikan khutbah. Salah satunya adalah pujian kepada Allah, selawat kepada Allah Nabi, berwasiat dengan takwa, baca ayat Al-Quran dan berdoa. Terus ada teknik-teknik penyampaian khutbah. Salah satunya ucapkan kata yang jelas dan lantang agar mudah didengar. Dua, nada suara gunakan intonasi yang variatif agar tidak monoton. Tiga, ada gunakan bahasa tubuh yang sopan dan. Untuk kelompok visual, apakah ada kendala? Tidak. Ya, silakan untuk ketua kelompok bagi tugas ke kelompoknya masing-masing. Ya, bagi anggota ini Zakariki, tugasnya hari ini. Satu, poin-poin menyusun khutbah. Satu, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga, wasiat takwa. Empat, membaca ayat Al-Quran. Lima, doa untuk orang mukmin di khutbah kedua. Yang kedua, teknik menyampaikan khutbah. Dua, ramah, menunjukkan rendah hati. Tiga, pakaian rapi bersih. Empat, menguasai diri. Empat,
Prioritas kedua dengan keyakinan. Baiklah, selanjutnya materi khutbah yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggi Putri, saya dari kelompok auditori. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya yaitu, bagaimana hukum khutbah jika seorang khatib lupa melakukan salah satu rukun khutbah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok auditori. Bagaimana hukum khutbah jika lupa salah satu rukunnya? Khutbah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya tidak sah dan wajib diulangi. Hal ini juga berlaku jika khatib tertinggal membaca salah satu rukun khutbah. Jika khatib lupa membaca salah satu rukun khutbah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Itu khatib sendiri yang mengulangi yang setelah turun dari mimbar, takbir masjid yang naik mimbar untuk membacakan khutbah Jumat sendiri. Takbir masjid yang bertugas ini harus paham ilmu fikih, khususnya fikih Jumat. Untuk mengulang khutbah, takbir masjid hanya perlu waktu sekitar 30 detik saja. Takbir masjid membacakan semua rukun khutbah. Presentasikan hasil dari diskusi kelompok Anda masing-masing, baik dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Tadi kelompok visual, Anda sudah mengamati video dari YouTube, dan Anda sudah mendapatkan hasil dari diskusi Anda, dan Anda sudah tampilkan dengan sangat baik. Terima kasih ya untuk kelompok visual. Dan kelompok auditori juga sangat bagus penampilannya. Anda sudah mengamati audio rekaman khutbah, dan Anda juga sudah menganalisa poin-poin penting yang disampaikan dalam khutbah tersebut. Anda juga tampil dengan sangat baik. Dan yang terakhir tadi Ibu perhatikan dalam proses diskusi dari kelompok kinestetik, Anda juga sudah langsung mempraktekkan dan diskusikan langsung dari hasil video yang Anda dengarkan dan Anda. Untuk 3 kelompok ini Ibu ucapkan terima kasih dan kita apresiasi untuk kita semua tepuk tangan. Selanjutnya Anda tadi sudah masing-masing kelompok sudah menyampaikan tadi hasil kesimpulan diskusinya terkait tentang apa saja poin-poin penting yang perlu kita pahami dalam menyusun khutbah. Ibu hanya memberikan penguatan saja lagi. Anda sudah menyampaikan dengan sangat sempurna. Ibu sampaikan penguatannya. Yang pertama adalah dalam menyusun khutbah itu yang penting yang pertama dulu kita harus memenuhi rukun dan syarat khutbah. Rukun dan syarat khutbah itu yang pertama kita baca hamdalah, yang kedua baca sholawat, membaca dan Al-Quran atau ayat Al-Quran, dan menyampaikan nasihat agamanya, dan yang terakhir kita berdoa. Dan teknik dalam penyampaian khutbah itu adalah bagaimana Anda mengemasnya, temanya itu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Dan juga bagaimana khatib itu dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat, tapi mudah dipahami oleh para jamaah. Dan juga teknik dalam menyampaikan khutbah itu adalah Anda menggunakan intonasi bahasa, suara yang bervariatif, mata dengan jamaah sehingga jamaah itu tidak merasa bosan atau menonton saja dalam mendengarkan khutbah khatib tersebut. Jadi itu ya Anda poin-poin penting yang perlu kita pahami pada materi ini. Berarti semuanya sudah terjawab di dalam pelajaran kita hari ini. Anda mampu mengembangkan menyusun teks khutbah sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan Anda juga bisa mendeskripsikan hal-hal apa saja yang penting dalam menyampaikan khutbah. Selanjutnya Anda akan melaksanakan evaluasi atau kasus informatif. Silakan dibuka HP Anda
dia